Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh makna tentang seorang gadis ojol yang dengan tulus memberi tumpangan gratis kepada seorang pria sederhana. Tapi siapa sangka, pria itu ternyata adalah seorang CEO kaya raya. Dan dari pertemuan tak terduga itu, tumbuhlah sebuah kisah cinta yang begitu menyentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Saya doakan semoga kalian semua dipertemukan dengan jodoh yang baik dan rezekinya selalu lancar. Amin. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Pagi itu, matahari baru saja naik di ufuk timur. Jalanan kota sudah mulai ramai dengan aktivitas orang-orang yang bergegas memulai hari. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis bernama Fitri, 25 tahun, tampak sibuk mengenakan jaket ojolnya yang sudah sedikit pudar warnanya. Fitri menghela napas pelan sambil menatap layar ponselnya. Semoga hari ini orderannya lancar, gumamnya lirih. Sejak ayahnya sakit dan ibunya hanya bekerja serabutan, Fitri menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari ia harus berjuang di jalanan, menghadapi panas, hujan, dan berbagai macam karakter pelanggan. Tak lama kemudian, notifikasi order masuk. Alhamdulillah, dapat juga, katanya sambil tersenyum tipis. Order pertama datang dari seorang pelanggan bernama Rina, seorang wanita kantoran yang terlihat terburu-buru. Begitu Fitri sampai di lokasi, Rina langsung naik tanpa banyak bicara. "Ayo cepat ya, saya telat," ucap Rina dengan nada ketus. Fitri hanya mengangguk. "Iya mbak, kita berangkat sekarang." Di sepanjang perjalanan, Rina terus mengeluh. "Kamu lewat sini sih? Macet banget. Harusnya tahu jalan alternatif dong," katanya dengan nada menyalahkan. Fitri tetap tenang. "Maaf mbak, saya coba cari yang paling cepat ya." Namun, sesampainya di tujuan, Rina justru memberikan rating rendah tanpa alasan yang jelas. Fitri hanya bisa menatap layar ponselnya dengan perasaan kecewa. "Ya Allah, baru juga mulai," bisiknya. Hari itu seolah tidak berpihak pada Fitri. Beberapa order berikutnya pun tak jauh berbeda. Ada yang membatalkan sepihak, ada yang membayar kurang, bahkan ada yang marah tanpa alasan. Menjelang sore, langit mulai mendung. Fitri berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap awan gelap yang menggantung. "Capek, tapi harus tetap jalan," katanya pelan. Tiba-tiba, ponselnya kembali berbunyi. Order baru masuk atas nama Bima. Fitri segera menuju titik penjemputan. Sesampainya di sana, ia melihat seorang pria sederhana berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya rapi, tapi tidak mencolok. Wajahnya terlihat lelah, seolah menyimpan banyak pikiran. "Mas Bima?" tanya Fitri. Pria itu mengangguk pelan. "Iya, saya Bima." "Silahkan naik mas," kata Fitri ramah. Di sepanjang perjalanan, suasana terasa hening. Tidak seperti penumpang sebelumnya, Bima justru terlihat tenang dan tidak banyak bicara. Sesekali ia menatap jalan, seolah menikmati perjalanan sederhana itu. Beberapa menit kemudian, rintik hujan mulai turun. "Mas, nggak apa-apa kalau saya jalan pelan. Jalanan agak licin," kata Fitri. Bima tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, santai saja." Fitri sedikit heran. Jarang sekali ia bertemu penumpang yang setenang ini. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, mereka akhirnya sampai di tujuan. Bima turun dari motor dan merogoh sakunya. "Berapa ya?" tanyanya. Fitri menatap pria itu sejenak. Ia melihat wajah lelah yang tadi sempat ia perhatikan. Tanpa banyak berpikir, ia menggeleng. "Nggak usah mas, anggap saja saya bantu," ucap Fitri tulus. Bima tampak terkejut. "Serius? Tapi ini kan kerjaan kamu." Fitri tersenyum kecil. "Nggak apa-apa. Semoga harinya Mas jadi lebih baik." Bima terdiam sejenak.
menatap Fitri dengan pandangan yang sulit diartikan. "Terima kasih." "Fitri ya?" Fitri mengangguk. "Iya, Mas." "Semoga kebaikan kamu dibalas lebih," kata Bima pelan. Fitri hanya tersenyum, lalu pamit dan kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan seseorang memperhatikan kejadian itu. Seorang pria bernama Danu, dengan tatapan tajam dan penuh rencana. Fitri ya?" gumamnya dengan senyum tipis yang penuh arti. Sore itu, hujan turun semakin deras. Fitri terus melaju di tengah jalanan yang basah, tanpa tahu bahwa pertemuan singkatnya barusan akan mengubah hidupnya secara drastis. Keesokan harinya, Fitri kembali bersiap seperti biasa. Meski tubuhnya masih terasa lelah, ia tetap memaksakan diri untuk bangun pagi. "Harus semangat, demi ibu sama ayah," ucap Fitri sambil mengenakan jaket ojolnya. Ia membuka aplikasi di ponselnya, berharap hari ini akan lebih baik dari kemarin. Namun begitu layar terbuka, senyum tipis di wajahnya langsung memudar. Akun Anda sedang ditangguhkan sementara karena terindikasi melakukan pelanggaran. Fitri terdiam, matanya membelalak, jantungnya berdegup kencang. "Apa? Ditangguhkan?" bisiknya panik. Tangannya gemetar saat mencoba membaca detail notifikasi itu. Tuduhan kecurangan, manipulasi order, dan pelanggaran sistem tertera jelas di layar. "Nggak mungkin, aku nggak pernah ngelakuin itu," katanya dengan suara bergetar. Fitri segera mencoba menghubungi layanan bantuan, berharap ini hanya kesalahan sistem. "Selamat pagi, dengan Fitri. Saya mau tanya soal akun saya yang tiba-tiba disuspend," ucapnya saat tersambung. Namun jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin lemas. "Maaf kak, berdasarkan sistem, akun kakak terdeteksi melakukan pelanggaran berulang. Untuk saat ini belum bisa diaktifkan kembali." "Tapi saya nggak pernah curang kak, ini pasti salah," jawab Fitri hampir menangis. "Kami hanya mengikuti data dari sistem kak, silahkan tunggu proses investigasi lebih lanjut." Sambungan telepon pun berakhir. Fitri menatap layar ponselnya kosong. "Kalau begini, aku harus kerja apa?" ucapnya lirih. Di rumah, ibunya, Bu Sari, melihat wajah pucat Fitri. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Sari khawatir. Fitri mencoba tersenyum, tapi air matanya tak bisa ditahan. "Akun Fitri disuspend, Bu. Katanya Fitri curang," jawabnya pelan. "Astagfirullah, kok bisa?" Bu Sari terkejut. "Fitri juga nggak ngerti, Bu. Padahal Fitri kerja jujur," katanya sambil menghapus air mata. Sementara itu, di tempat lain, Danu duduk santai di sebuah kafe mewah. Ia menatap layar laptopnya dengan senyum puas. "Baru juga mulai, Fitri," gumamnya pelan. Di sampingnya, seorang rekannya, Riko, terlihat bingung. "Lu serius, Dan? Cuma gara-gara dia nolak lu dulu sampai segininya?" tanya Riko. Wajah Danu langsung berubah dingin. "Dia bukan cuma nolak gue, dia ngerendahin gue," jawab Danu tajam. "Tapi sekarang dia cuma driver ojol, Dan." Danu tersenyum tipis. "Justru itu, gue mau lihat dia jatuh lebih dalam lagi." Hari itu, Fitri mencoba keluar rumah, meski tanpa arah yang jelas. Ia hanya berjalan menyusuri jalanan, mencoba menenangkan pikirannya. Hingga tanpa sengaja, ia melihat sosok yang tidak asing. "Mas Bima?" panggil Fitri ragu. Pria itu menoleh. "Fitri?" Fitri sedikit terkejut. "Kok bisa ketemu lagi ya?" Bima tersenyum ringan. Mungkin memang kebetulan. Namun Bima langsung menyadari ada yang berbeda dari wajah Fitri. "Kamu kelihatan lagi ada masalah," katanya. Fitri terdiam sejenak, lalu akhirnya bercerita.
Akun ojol saya disuspend, Mas. Katanya saya curang, padahal saya nggak pernah. Ucapnya dengan suara lemah. Bima mengernyitkan dahi. Sudah coba banding? Sudah, tapi jawabannya masih sama. Disuruh nunggu, jawab Fitri. Bima terlihat berpikir sejenak. Mungkin saya bisa bantu? Fitri langsung menggeleng cepat. Nggak usah, Mas. Ini masalah saya. Nanti juga selesai, katanya, meski jelas terdengar ragu. Bima menatap Fitri dengan serius. Nggak semua hal harus kamu tanggung sendiri. Fitri tersenyum kecil. Terima kasih, Mas. Tapi saya nggak enak kalau merepotkan. Bima menghela napas pelan, lalu mengangguk. Kalau begitu, setidaknya jangan menyerah. Fitri mengangguk pelan. Iya, Mas. Saya akan coba kuat. Namun saat mereka berbicara, dari kejauhan Danu kembali mengamati. Kali ini tatapannya lebih tajam saat melihat Fitri bersama Bima. Siapa lagi itu? Gumamnya curiga. Riko yang berdiri di sampingnya ikut melihat. Mungkin cuma temannya, kata Riko santai. Danu menyipitkan mata. Gue nggak suka. Sore itu angin bertiup kencang, seolah membawa pertanda bahwa masalah yang dihadapi Fitri belum akan berakhir. Bahkan badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Fitri. Tanpa penghasilan tetap, ia mulai kesulitan memenuhi kebutuhan rumah. Obat untuk ayahnya mulai menipis, sementara ibunya hanya bisa pasrah. Pagi itu, Fitri duduk di ruang tamu sederhana rumahnya, menatap amplop tagihan yang menumpuk. Fitri harus gimana, Bu? Ucapnya pelan. Bu Sari menggenggam tangan anaknya. Kita hadapi sama-sama, Nak. Yang penting kamu tetap jujur. Fitri mengangguk, tapi matanya terlihat kosong. Tekanan demi tekanan mulai mengikis semangatnya. Di luar sana, kabar buruk justru semakin menyebar. Di sebuah grup komunitas driver, nama Fitri mulai dibicarakan. Itu Fitri kan yang kena suspend karena curang? Iya, katanya sering manipulasi order. Pantesan, kelihatannya baik, ternyata begitu. Fitri yang tanpa sengaja membaca pesan itu langsung terdiam. Dadanya terasa sesak. Kenapa jadi begini? Bisiknya. Sementara itu, di balik semua kekacauan ini, Danu kembali tersenyum puas. Kali ini ia berdiri di balkon kantornya yang tinggi, menatap kota dari atas. Gue bilang juga apa? Sekali gue gerak, habis dia. Ucapnya dingin. Riko yang berdiri di belakangnya terlihat mulai tidak nyaman. Dan ini udah keterlaluan. Sekarang keluarganya juga kena dampaknya. Danu menoleh dengan tatapan tajam. Itu risiko. Gue nggak peduli. Namun situasi mulai berubah saat Bima mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas dan elegan, berbeda jauh dari penampilannya yang sederhana selama ini. Seorang asistennya, Maya, berdiri di depannya. Pak Bima, kami sudah cek. Nama Fitri memang sengaja dijatuhkan. Ada manipulasi data dari dalam sistem, jelas Maya. Wajah Bima berubah serius. Siapa yang main? Maya ragu sejenak. Nama yang muncul, Danu, Pak. Bima terdiam. Rahangnya mengeras. Jadi ini bukan kebetulan, gumamnya. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela besar. Siapkan semua data. Saya mau lihat detailnya. Baik, Pak. Disinilah kenyataan mulai terungkap. Bima bukanlah pria biasa. Ia adalah seorang CEO dari perusahaan teknologi besar yang memiliki jaringan luas, termasuk akses untuk menelusuri kecurangan dalam sistem. Namun di sisi lain, Fitri sama sekali tidak mengetahui hal ini. Sore itu, Fitri kembali duduk sendirian di pinggir jalan, tempat ia biasa menunggu order.
Meski akunnya sudah tidak aktif, entah kenapa ia tetap datang ke sana. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari tempatnya duduk. Pintu terbuka dan Bima keluar. Fitri terkejut. "Mas Bima?" Bima tersenyum tipis. "Kamu di sini lagi." Fitri mengangguk pelan. "Udah kebiasaan, Mas." Bima duduk di sampingnya. "Kamu sudah makan?" Fitri menggeleng kecil. "Belum lapar." Bima tahu itu bukan jawaban jujur. Tanpa banyak bicara, ia memberikan sebuah kantong makanan. "Ambil saja." Fitri ragu. "Mas, saya nggak enak." Bima menatapnya tenang. "Anggap saja balas budi waktu itu." Fitri akhirnya menerima. "Terima kasih, Mas." Beberapa saat mereka terdiam, hingga akhirnya Bima berbicara dengan nada lebih serius. "Fitri, kalau saya bilang saya bisa bantu kamu membersihkan nama kamu, kamu percaya?" Fitri menatapnya bingung. "Maksudnya?" Bima menarik napas pelan. "Ada hal yang belum kamu tahu tentang saya." Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba beberapa orang datang mendekat. Mereka berbisik-bisik sambil menatap Fitri sinis. "Itu dia orangnya. Yang curang itu kan? Kasian ya, pura-pura baik." Fitri langsung menunduk, tangannya menggenggam erat. Bima melihat itu semua. Wajahnya berubah tegas. "Sudah cukup," ucapnya pelan tapi penuh tekanan. Namun keadaan semakin buruk ketika sebuah postingan viral muncul di media sosial. Foto Fitri tersebar dengan berbagai tuduhan yang dilebih-lebihkan. Driver curang, menipu sistem demi keuntungan pribadi. Bahkan alamat rumahnya ikut tersebar. Di rumah, Bu Sari panik saat beberapa orang mulai datang dan berbisik-bisik di depan rumah. "Fitri, ini kenapa jadi begini?" ucap Bu Sari dengan suara gemetar. Fitri yang melihat itu langsung merasa hancur. "Maaf Bu, semua karena Fitri," katanya sambil menangis. Di sisi lain, Bima akhirnya tidak bisa tinggal diam lagi. Ia kembali ke kantornya dengan langkah cepat. "Maya, kita percepat. Saya tidak mau ini berlarut-larut." "Siap, Pak." Bima menatap layar penuh data di depannya. "Kali ini, saya turun langsung." Rahasia sudah mulai terungkap, tapi badai justru semakin besar. Fitri kini tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga nama baik dan ketenangan keluarganya. Dan tanpa ia sadari, satu-satunya orang yang bisa mengubah semuanya sedang bersiap menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam rumah kecilnya, Fitri duduk termenung di sudut ruangan. Lampu redup menerangi wajahnya yang pucat. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Di luar, suara bisik-bisik tetangga masih terdengar samar. "Itu rumahnya yang viral itu ya? Kasihan sih, tapi kalau memang salah gimana lagi?" Fitri menutup telinganya, tak kuat mendengar semua itu. "Ya Allah, kuatkan Fitri," bisiknya lirih. Di dekatnya, Bu Sari hanya bisa memeluk anaknya. "Kita tahu kamu gak salah, Nak. Jangan dengerin omongan orang," ucapnya pelan. Namun Fitri menggeleng lemah. "Tapi semua orang percaya, Bu. Fitri capek." Air matanya kembali jatuh. Sementara itu, kondisi ayahnya semakin menurun. Obat yang seharusnya dibeli belum juga terbeli. Tekanan demi tekanan membuat Fitri benar-benar berada di titik terendah. Keesokan harinya, Fitri mencoba keluar rumah. Tapi baru beberapa langkah, ia merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Itu dia. Hati-hati, nanti ditipu. Fitri berhenti. Kakinya terasa berat. "Apa aku harus pergi dari sini?" gumamnya putus asa. Di sisi lain, Danu justru semakin menikmati keadaan.
Di kantornya yang megah, ia tertawa kecil sambil melihat berita yang terus menyebar. Gua bilang juga, dia nggak akan kuat, katanya puas. Riko menatapnya dengan ekspresi serius. Dan, ini udah kelewatan. Lu hancurin hidup orang cuma karena ego. Danu berdiri, mendekat dengan tatapan dingin. Ini bukan cuma ego, ini pelajaran. Biar dia tahu, jangan pernah ngeremehin gue. Namun, kesombongan Danu tidak berlangsung lama. Di hari yang sama, sebuah konferensi pers mendadak digelar oleh perusahaan tempat Bima bekerja. Banyak media hadir, suasana tegang terasa di ruangan itu. Beberapa menit kemudian, Bima melangkah masuk. Kali ini ia tidak lagi tampil sederhana. Jas rapi dan sikap tegasnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Para wartawan mulai berbisik. Itu Pak Bima, CEO itu kan? Iya, jarang banget beliau muncul langsung. Bima berdiri di depan, menatap semua orang dengan tenang. Saya di sini untuk meluruskan sebuah informasi yang sedang beredar, ucapnya tegas. Di rumahnya, Fitri yang sedang duduk lemas melihat siaran itu dari televisi tua mereka. Itu Mas Bima? Ucapnya kaget. Bu Sari ikut menatap layar. Mas Bima itu siapa, Nah? Fitri tidak menjawab. Ia sendiri masih tidak percaya. Di layar, Bima mulai menjelaskan. Beberapa hari terakhir, ada tuduhan terhadap seorang driver bernama Fitri. Saya tegaskan, tuduhan itu tidak benar. Ruangan langsung riuh. Bima melanjutkan dengan suara tegas. Kami menemukan adanya manipulasi data dari pihak internal yang sengaja menjatuhkan yang bersangkutan. Di saat yang sama, layar menampilkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Nama Danu muncul jelas. Di kantornya, Danu yang sedang menonton langsung membeku. Ini nggak mungkin, katanya panik. Riko menatapnya tajam. Ini akibat perbuatan lu sendiri, Dan. Kembali ke konferensi pers, Bima menatap kamera. Keadilan harus ditegakkan, dan kami tidak akan mentolerir tindakan seperti ini. Tak lama, petugas datang ke kantor Danu. Saudara Danu, Anda kami minta untuk ikut kami terkait penyelidikan lebih lanjut. Danu mencoba melawan. Ini semua salah paham. Namun semua bukti sudah terlalu jelas. Sementara itu, di rumah, Fitri menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Nama Fitri dibersihin, ucapnya terbata. Bu Sari memeluknya erat. Alhamdulillah, ya Allah. Beberapa saat kemudian, ponsel Fitri mulai berbunyi tanpa henti. Notifikasi demi notifikasi masuk. Permintaan maaf, dukungan, dan kata-kata semangat memenuhi layar. Fitri masih tidak percaya. Di tengah semua itu, sebuah pesan masuk dari Bima. Kamu tidak sendiri. Fitri menatap pesan itu lama. Hatinya terasa hangat di tengah semua luka yang sempat menghancurkannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Namun lebih dari itu, ia mulai sadar bahwa kebenaran, meski terlambat, akhirnya tetap menemukan jalannya. Pagi itu terasa berbeda. Udara terasa lebih segar, seolah membawa harapan baru bagi Fitri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membuka matanya tanpa beban berat di dadanya. Di sampingnya, ponsel masih dipenuhi pesan dukungan. Maaf ya Fitri, ternyata kami salah. Kami dukung kamu, tetap semangat. Kamu hebat, jangan menyerah. Fitri tersenyum haru. Alhamdulillah, bisiknya pelan. Tak lama, notifikasi baru muncul. Kali ini dari aplikasi ojolnya. Akun Anda telah aktif kembali. Fitri langsung menutup mulutnya, menahan tangis bahagia. Bu, panggilnya. Bu Sari yang sedang di dapur langsung menghampiri. Ada apa, Nah?
Akun Fitri sudah aktif lagi, Bu, ucapnya dengan suara bergetar. Bu Sari langsung memeluknya erat. Alhamdulillah, akhirnya keadilan datang juga. Di sisi lain, kabar tentang Danu sudah menyebar. Ia resmi diberhentikan dari jabatannya dan harus menghadapi proses hukum atas perbuatannya. Riko yang melihat itu hanya bisa menghela napas. Semoga ini jadi pelajaran buat semua orang, gumamnya. Beberapa hari kemudian, kehidupan Fitri mulai kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Banyak orang yang kini justru mendukung dan menggunakan jasanya karena tahu ia adalah sosok yang jujur. Suatu sore, saat Fitri sedang bersiap menerima order, sebuah mobil yang familiar berhenti di depannya. Pintu terbuka dan Bima keluar. Fitri tersenyum. "Mas Bima." Bima membalas dengan senyum hangat. "Gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik," jawab Fitri. Mereka terdiam sejenak. Suasana terasa canggung tapi hangat. "Fitri, ada yang mau saya bicarakan," kata Bima akhirnya. Fitri menatapnya. "Iya, Mas." Bima menarik napas pelan, seolah mengumpulkan keberanian. "Saya minta maaf karena selama ini tidak jujur tentang siapa saya sebenarnya." Fitri tersenyum kecil. "Saya sudah tahu, Mas. Saya lihat di TV waktu itu." Bima sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Berarti saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar." Fitri menggeleng pelan. "Nggak perlu, Mas." Bima melanjutkan dengan nada lebih serius. "Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Semua yang saya lakukan bukan karena saya CEO, bukan karena saya punya kuasa." Fitri terdiam, mendengarkan. "Saya melakukan itu karena saya peduli. Dan sejak pertama kali kamu nolong saya tanpa pamrih, saya melihat sesuatu yang berbeda dari kamu." Fitri menunduk, sedikit gugup. "Fitri cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Mas." Bima menggeleng. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ia menatap Fitri dengan tulus. "Fitri, saya jatuh hati sama kamu. Bukan karena siapa kamu di luar, tapi karena hati kamu." Fitri terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Mas," ucapnya pelan, "kalau kamu berkenan, saya ingin mengenal kamu lebih jauh. Pelan-pelan saja," lanjut Bima. Fitri tersenyum. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Fitri bukan siapa-siapa, Mas." Bima langsung menjawab dengan lembut. "Buat saya, kamu lebih dari cukup." Hening sejenak. Lalu Fitri mengangguk pelan. "Iya, Mas. Kita jalani pelan-pelan." Senyum Bima pun mengembang. Di tengah senja yang hangat, keduanya berdiri berdampingan. Bukan sebagai CEO dan driver ojol, tapi sebagai dua orang yang dipertemukan oleh kebaikan dan ketulusan. Dari kejauhan, langit tampak indah dengan warna jingga yang menenangkan. Narasi pun menutup kisah ini dengan lembut. Kadang, hidup mempertemukan kita dengan ujian yang berat, seolah semuanya tidak adil. Tapi percayalah, kebaikan yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Pada waktunya, ia akan kembali, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dan untuk Fitri, semua luka yang pernah ia rasakan kini terbayar dengan kebahagiaan dan harapan baru. Sebuah awal yang indah untuk perjalanan yang lebih panjang ke depan.